Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri, dosen Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Kali ini akan memberikan kuliah rancangan percobaan dengan topik split plot design. Baik. Perlakuan yang lebih dari satu faktor itu disebut dengan percobaan faktorial. Seperti perkuliahan sebelumnya, saya ilustrasikan Ali misalkan ya. Ali meneliti pengaruh tingkat genangan air pada sawah. Rancangan yang digunakan rancangan acak kelompok lengkap dengan ulangan sebanyak 5 kali. Kemudian ada mahasiswa lain namanya Budi, meneliti pengaruh dosis pupuk nitrogen dengan aras dosis ada 4, 0, 30, 60, dan 90 kg per hektar pupuk nitrogen terhadap tanaman padi sawah. Rancangan yang digunakan adalah RAKL dengan 5 ulangan. Kemudian ada mahasiswi, temannya Ali dan Budi, ingin meneliti yang punyanya Ali dan Budi gitu ya, yaitu meneliti pengaruh dosis nitrogen pada tingkat genangan air terhadap tanaman padi sawah. RAKL yang digunakan dengan 5 ulangan. Maka si Cici ini memiliki 2 faktor. Faktor pertama adalah genangan air, misalkan ada 3 ya, tanpa digenangi setengah, kemudian dia genangi penuh. Faktor yang kedua adalah nitrogen 0, 30, 60, dan 90 kg per hektar. Lalu bagaimana? Ini apakah menggunakan rancangan acak kelompok lengkap faktorial biasa ataukah menggunakan yang lain? Nah, ini tergantung bagaimana si Cici ini melakukan pengaturan tata letaknya ini ya. Tergantung dari tujuan dari penelitian ini sendiri. Baik. Ya. Saya lanjut. Nah, sidik ragam dari split plot ini seperti halnya sidik ragam yang lain. Hanya ini ada perhatikan ya, di dalam sumber keragaman. Di dalam sumber keragaman ini ada 6 ya. Pertama ada blok, 2 ada faktor A, yang ketiga ada galat, kemudian yang keempat ada nitrogen, yang kelima adalah interaksi antara faktor pertama dan faktor kedua, yang keenam ada galat ya. Jadi galatnya ini ada 2. Nah, total sengaja saya tidak beri nomor karena total ini sebetulnya hanya untuk membantu perhitungan. Jadi sumber ragamnya ada 6 ya. Perhatikan yang warna kuning. Kalau kalian perhatikan yang warna kuning ini, ada blok faktor pertama, ada A ini air, yang ketiga ada galat dan ada total. Ini adalah seperti analisis of variannya RAKL ya, gitu. Nah, maka bentuk sidik ragam seperti ini disebut dengan sidik ragam untuk split plot design yang berbasis CRBD, berbasis RAKL gitu ya. Bagaimana kalau RAL ya? Tentu kalau RAL di sini tanpa blok. Jadi yang nomor 1 enggak tanpa blok gitu ya. Gitu. Nah, berarti kalau begitu berarti split plot itu bisa RAL atau CRD, bisa split plot CRBD atau RAKL gitu ya. Jadi split plotnya itu bisa RAL kalau itu tempat percobaannya itu homogen, bisa RAKL kalau tempat percobaannya ada satu arah kesuburan. Oke, baik mahasiswa, saya lanjut. Nah, kita lihat sekarang ya, alasan menggunakan split plot. Ada 3 alasan menggunakan split plot. Pertama, percobaannya faktorial, ada 2 faktor. Yang kedua,
ada salah satu faktor yang secara teknis itu membutuhkan luas peta yang lebih besar agar mudah dilakukan proses di lapang. Nah, dalam hal ini contoh ini adalah penggenangan air pada padi sawah. Nah, pada penggenangan padi sawah itu tentu saja membutuhkan luas peta percobaan yang lebih besar. Maka faktor penggenangan air ini diletakkan sebagai peta utama atau main plot. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga, ya, salah satu faktor dari dua faktor tersebut membutuhkan tingkat ketelitian yang lebih daripada faktor yang lain tentunya. Nah, kalau alasan yang ketiga yang dipakai, maka faktor yang membutuhkan tingkat ketelitian yang lebih ini diletakkan sebagai peta anak atau subplot. Oke. Dalam contoh ini misalkan faktor dosis pupuk nitrogen ini ya diletakkan secara acak pada setiap level faktor utama atau main plotnya gitu. Baik, lanjut. Kita lihat di lahan ini, misal kita punya lahan ya, ada lahan. Oke. Kemudian lahan, kita lihat arah kesuburan lahannya, kita lihat arah kemiringan lahannya, konturnya kemana. Di sawah misalkan pasti lahan itu miring ya, kalau tidak miring tidak terjadi proses pengairan ya. Kita cari seperti ini. Jadi ini misalkan seperti ini. Nah, luas lahan ini kita cari ya, luasnya seperti ini, segi 4 ini, persegi 4 panjang, kemudian arah kesuburannya kita cari tegak lurus, jadi memanjang ke kanan kiri gitu ya, ini lahannya. Kemudian lahan ini ya, lahan ini tetapkan arah kesuburan lahannya atau gradasinya tegak lurus. Lalu lahan dibagi atas blok-blok yang tegak lurus arah gradasi tadi. Oke, kita bagi ya. Bagi blok 1. Lalu dibagi berikutnya blok 2. Berikutnya blok 3. Berikutnya blok 4. Berikutnya blok 5. Jadi tegak lurus. Oke. Sekarang lanjutnya saya ambil satu blok saja ya, yang blok 1. Yang blok 2, blok 3 nanti kalian teruskan. Oke, saya ambil blok 1 ini. Blok 1 ini ya dibagi lagi menjadi peta utama dan diacak. Peta utamanya kan 3 tadi, berarti peta utama yang ada di blok 1 ini ada 3 ya, ada 3. Lihat misalkan ini yang warna sebelah kiri, di tengah, dan di sebelah kanan. Lalu diacak, misalkan yang di kiri ini A1 tanpa genangan, yang di tengah genangan penuh, yang di kanan A2 genangan setengah. Lalu untuk blok 2 ikuti dengan cara yang sama. Blok 2 juga dibagi sebanyak peta utama. Blok 3, blok 4, blok 5 lakukan hal yang sama seperti ini. Oke, blok 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Anda bikin seperti ini ya. Lalu saya ambil blok 1 ya, blok 1 tadi. Terus yang saya ambil sekarang sebagai contoh yang di tengah, peta utama yang di tengah, dalam hal ini peta utama yang genangan penuh A3 ya. Yang kiri A1, yang kanan A2, nanti kalian teruskan sendiri.
Saya ambil contoh satu peta utama di tengah ya. Peta utama ini dibagi lagi menjadi 4 peta anak. Ya, kenapa 4? Karena faktor yang kedua ada 4. Ya, dibagi 4 seperti ini. Lalu lakukan pengacakan, buat lotre ya, letakkan N0, N1, N2, N3 dibuat lotre, diacak. Lalu misalkan keluar N3, keluar N1, keluar N0, keluar N2. Oke, kalau sudah selesai satu peta utama ini, lanjutkan dengan peta utama yang berikutnya. Ulangi terus menerus sampai semua peta utama ini terbagi menjadi peta anak. Contohnya pada gambar ini. Sehingga nanti dalam satu blok ya, dalam satu blok ini akan ada 3 peta utama dan setiap peta utama ada 4. Berarti dalam satu blok nanti akan terdiri atau tersusun menjadi 3 kali 4 peta. Nah, jadi ada 12 peta kecil-kecil ya, peta anak tadi. Baik. Nah, kalau sudah berarti sekarang lihat ini peta anaknya seperti ini ya. Lalu peta anak ini tentu saja ditanami tanaman. Bagaimana strukturnya, bentuknya seperti ini. Kurang lebih ada 36 tanaman seperti ini. Ya, kemudian yang di tengah ini 4 yang merah ini nanti digunakan sebagai tanaman contoh untuk pengamatan ya. Demikian mahasiswa yang saya hormati, sekilas tentang bagaimana rancangan split plot design rancangan peta terpisah. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan data, tabel, dan menghitung, menyusun sidik ragamnya. Baik mahasiswa, di layar sudah bisa kalian lihat ada contoh dari split plot RAKL ya. Ini ada tabel, ada tabel perlakuan, ada ulangan 5 ya, kemudian ini perlakuannya ada A1, ada A2, ada A3, masing-masing A ada N0, N1, N2, dan N3. Jadi faktor 1 ada 3 ya, faktor kedua ada 4, dan ulangannya ada 5. Ini contohnya data. Saya ilustrasikan dulu, kemudian nanti sidik ragamnya seperti ini. Baik, sekarang kita bersama-sama menyusun tabel seperti ini ya. Baik, buka sheetnya ya, buka sheetnya, sheet ya. Ini tulis perlakuan seperti ini. Kemudian ini ada ulangan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian di sini ditulis blok atau ulangan sama saja, di merge ini ya. Di sini total gitu. Nah, ini A1 N0, di sel B6 ditulis N0, N1, N2, N3. Kemudian di sel A10 tulis A2, di sel B10 ditulis N0, N1, N2, N3. A4 ditulis di sel maksud saya di sel A14 ditulis A3, di B14 ditulis N0, N1, N2, N3.
Kemudian di bawah sendiri sini tulis total. Kemudian dibikin tabelnya seperti ini, home, tabel ini, oke. Ya. Oke, dikasih warna seperti contoh tadi. Oke, warnanya seperti ini. Kemudian diisi datanya, ya, diisi data di sini ditulis. Saya ambilkan contoh dari punya saya, ya, 62,5 ini. Di sini 62,5 ya, komputer saya pakai koma ya, gitu. Terus diisi datanya dan seterusnya. Untuk mempercepat kuliah ini saya kopikan saja dari data yang saya sudah punya. Saya copy. Paste di sini. Oh, kopinya kurang satu. Ya, saya copy. Oke. Nah, ini datanya. Sengaja saya beri warna dengan 3 ini ya. Karena ini ada 3 kelompok data, yaitu A1, A2, dan A3 ya. Warnanya semuanya biru. Baik, kemudian di total sama dengan sum, klik shift, gerakkan ke kiri ya, kurung tutup seperti terlihat, sama dengan sum C6 kolon G6, kurung tutup, enter ya. Kemudian gerakkan lagi ke atas ke H6, di copy paste, jangan lupa ini gerakkan ya, mouse-nya sampai plus kecil ya, klik tahan geser, mouse kiri klik tahan geser ke bawah. Oke, seperti ini. Kemudian yang di bawah di C18 tulis sama dengan sum, kurung buka, gerakkan panah atas, tekan shift, panah atas ke atas sampai C6 kolon C17, perhatikan di layar, sum C6 C17, jangan sampai keliru di dalam menjumlah. Baik, enter, copy ke kanan, gerakkan ke C18, mouse-nya sampai tanda plus kecil, perhatikan di layar, tarik ke kanan mouse-nya, oke, sampai ke G. Oke. Baik, ini saya beri warna kuning ya, ciri khas dari perkuliahan ini warna kuning. Oke, blok ini, yang total H ini warna hijau ya, ciri khasnya selama ini hijau yang ini ya. Oke, ada 3 warna, biru, hijau, dan kuning. Kemudian yang tengah ini sum ya, ini miliknya yang biru ini ya, yang biru ya. Gerakkan ke C6, C6, gerakkan ke C6, tekan tombol shift, panah bawah, jangan dilepas tombol shiftnya, gerakkan tombol panah kanan sampai ke G, tertulis di situ C6 kolon G17, baru kurung tutup ya, kurung tutup, lepas tombol shift, enter. Nah, ketemu sudah, dikasih warna blok merah, ada 3 ya. Lalu buat tabel bantu ya, tabel bantu antara peta utama plot dengan ulangan ya. Peta utamanya kan A1, A2, A3. Ulangannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A1 ulangan
1. A1 ulangan 1 mana ini? Nah, ya. A1 ulangan 2 ini. Berarti ini dijumlah. Oke. Gerakan ke C23 sama dengan sum kurung buka gerakan ke sel C9. Perhatikan sel 9, gerakan panah atas dengan tombol shift, jangan dilepas ya. Kurung tutup. Tertulis di situ sum C6 C9 ya. Itu punyanya A1. Enter. Kemudian yang A21 itu sama dengan sum shift gerakan maaf, saya ulangi, sama dengan sum kurung buka gerakan ke C13 shift tekan ke atas kurung tutup, enter. Untuk yang A3 ulangan 1 sama dengan sum, perhatikan gerakan ke C17 tekan tombol shift, gerakan panah atas, kurung tutup, enter. Oke, udah ketemu totalnya dari tiap main plot di ulangan 1. Bagaimana untuk main plot A1 ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4 dan ulangan 5? Mudah. Gerakan ke C23 ya, ke C23, copy ke kanan caranya. Nah, itu klik tahan geser sampai A5 kayak gini. Oke. Udah selesai. Untuk main plot yang kedua, copy lagi ya. Klik mouse kiri ya. Sampai ke sel G24. Gerakan ke sel C25, copy ya. Tuding seperti itu. Klik mouse kiri, tahan geser ke G25, lepas. Baik, udah selesai. Ini di sel B25 ditulis total, ini total blok ya. Ini sama dengan sum panah atas shift sampai tertulis C23 C25 kurung tutup, enter. Di copy di sel C26 ke kanan ya. Itu. Nah, ini sama dengan yang kuning ya. Oke, saya beri warna kuning karena sama kuning. Oke, persis di atasnya. Oke, di kolom H ditulis sum H23 maksud saya. Tekan mouse kiri, stok tombol shift ke kiri sampai tertulis C23 G23 kurung tutup, enter. Lalu gerakkan lagi ke H23, di copy ke bawah seperti ini ya. Oke, selesai. Nah, lalu yang H26 ini tentu saja sama dengan cara yang pertama, gerakan ke C23 sampai G26 kurung tutup. Tentu saja sama dengan yang merah ini. 4197 angkanya. Oke, kasih warna merah. Nah, kita udah punya 2 tabel. Baik, kita udah punya 2 tabel. Kita butuh 1 tabel bantu lagi. Tabel bantu lagi antara peta anak ya, peta anak dengan peta utama ya, atau interaksi dari 2 perlakuan itu. Nah, caranya gimana? Ditulis di sini di sel C30 tulis A1, di D30 tulis A2, A3 ya. Di B31 tulis N0, 32 ditulis N1 di bawahnya lagi ditulis N2, di B34 di bawahnya lagi N3
Ada 4 ya. Oke. Ini perlakuan ya. Ini ngambil dari sini, dari kolom H yang hijau ini. A1 N0 ya toh. Atau N0 A1 N1 dah. N0 A1 N0 A1 N0 A1 ini tidak lain adalah sel H6. Berarti di sel C31 ditulis sama dengan, gerakkan aja ke sini. Oke. Ke sel H6, enter. Oke, ini ketemu ya. Ke bawah gimana? Copy aja ini. Nah, udah selesai. Sekarang untuk N0A2. N0A2 kan ini. Nah, H10. H10 itu N0A2. N0A2. H10. Ya, gerakkan ke H10 untuk memastikan. Terus yang lain gimana? Copy aja ke bawah. Oke, copy sudah lancar ya. N0A3 gerakkan ke H14. Enter. Oke. Copy ke bawah seperti ini. Nah, ini tidak lain adalah hijau. Nah, kasih warna hijau yang sama ya, biar mudah dipahami. Oke. Sekarang di total yang bawah ini totalnya A sama dengan sum panah atas, tekan shift, kurung tutup, enter, C31 C34. Oke. Copy ke kanan ini ya, copy ke kanan. Oke. Sekarang yang sel F31 sama dengan sum, kurung buka, gerakkan panah kiri, tekan tombol shift, jangan dilepas, kurung tutup, enter, lalu di copy. Oke. Lalu di tengah ini ya sama caranya seperti biasanya, boleh yang hijau di tengah, boleh yang horizontal. Oke. Nah, oke, yang ini selalu merah ini ya. Oke. Nah, merahnya ini sama semua ya. Ada 3 merah sama. Oke, ini hijau, kasih yang total A, dikasih warna apa ya? Ya hijau juga ya. Hijau tapi agak muda. Hijau agak muda atau agak tua yang ini boleh. Oke. Ini kasih warna juga, blok. Tekan home, pilih ini ya. Udah. Oke, ada 3 warna hijau yang berbeda. Baik, mahasiswa, sudah ada 2 tabel bantu. Pertama tabel bantu antara peta utama dengan ulangan. Ulangan ini maaf kurang N. Yang kedua adalah tabel bantu antara peta anak dengan peta utama. Lalu berikutnya kita susun sidik ragamnya. Sidik ragamnya ini tadi sudah saya bikinkan ya. Ya, sidik ragamnya seperti biasa. Saya kopikan aja untuk mempercepat, kalian nanti buat di sel A39 ya, copy di A39 seperti ini. Ya, silakan kalian bikin seperti ini. Ya. Sidik ragamnya ini. Ada sumber ragam, derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, F hitung, F5%, F1% dan probabilitas. Warna kuning blok ya, ini bloknya kuning ya. Yang hijau air. Hijau ini. Oke, galat. Kemudian ada nitrogen, hijaunya muda ini. Ada interaksi A kali N ini. Itu ya. Oke. Seperti ini. Jadi silakan dibuat 1 blok, 2 air, 3 galat, kemudian total peta utama dikasih jarak juga boleh, tidak juga boleh. Yang keempat nitrogen, yang kelima air nitrogen, keenam galat B. Jadi sumber ragamnya ada 6. Ya, ada 6. Sekali lagi ada
6 ya. Baik. Bagaimana untuk mengisi derajat bebas ya? Derajat bebas mudah. Ulangannya ada berapa? 5 kurang 1. 5 kurang 1 ya. Peta utamanya ada berapa? Ada 3 kurang 1 2. 3 kurang 1 2. Galatnya gimana ngitungnya? Ya, total peta utama dulu yang dicari. Peta utamanya itu kan ada 3, ulangannya ada 5 dikurangi 1 ya, berarti 14 dikurangi 6 ya. Di sini 14 dikurangi 4 dikurangi 2 jadi ada 8. Atau karena ini RKL ya, galat itu selalu blok kali perlakuannya, 4 kali 2 itu 8. Oke. Terus yang nitrogen itu ada 4 kurang 1 3, yang A ada 3, A-nya 2 ya, A-nya 2, terus nitrogennya 3 6. Nah lalu untuk galat B ini belakangan ngitungnya ya. Ini dulu yang total yang B48. Caranya gimana? Gampang ya. Ada 3 kali 4 kali 5 kan gitu toh. 3 itu faktor air, faktor kedua ada 4 nitrogennya, ulangannya ada 5 kurang 1 59. Nah, yang galat B ini di B47 sama dengan total B48 dikurangi yang total B43 dikurangi nitrogen dikurangi interaksi air dan nitrogen 36. Udah selesai ya. Karena perhatikan ini total peta utama udah 14 kan. Nah yang kuning, hijau yang 42 dan 8 ini jangan turut mengurangi karena sudah 14 ini ya. Baik mahasiswa yang saya hormati, bagaimana untuk menghitung JK? Nah ya, JK dengan mudahnya kita sudah punya 3 kolom, 3 tabel ini ya, tabel utama ini, tabel bantu, A dengan ulangan, peta utama dengan ulangan, terus tabel bantu antar faktor perlakuan. Kita kuadratkan masing-masing ini, taruh di sebelah kanannya ya, dengan mudah seperti ini, kuadratkan. Di kolom K6 ya, yang lurus ya, biar mudah, kuadratkan seperti ini. Oke. Dan ke atas lagi, di copy ke bawah, lurus sama, lepas, terus ini di copy ke kanan sampai 6 ya, sampai 6. 3, 4, 5, 6. Oke, lepas. Nah lihat ini di call di K5 ini tulis angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini total ya. Lihat ini, yang ini ya warna biru ya, warna biru kan. Oke, yang baris 18, baris K18 itu punyanya yang kuning. Jadi kuning di K18 ini K18 ini bukan penjumlahan dari K6 sampai K17 loh ya. Kuning di K18 ini adalah kuadrat dari C18. Jadi ini kuadratnya, bukan penjumlahan di sini ya. Sekali lagi jangan salah, kuning ini bukan hasil penjumlahan K6 sampai K17, tapi kuning di K18 ini kuadrat dari C18. Oke, dan seterusnya. Sama juga yang kolom P ini juga bukan penjumlahan dari K sampai O, tetapi adalah kuadrat dari H
ya, kuadrat dari H itu ya. H berapa? H6 sampai H17. Demikian juga yang merah ini, itu bukan kuadrat, bukan penjumlahan dari sini, bukan, tapi P18 ini adalah kuadrat dari H18. Oke. Terus yang tabel bantu berikutnya juga kuadratkan, sama caranya. Kuadratkan, di copy seperti tadi di atas ke kanan, dah. Nah, akan tentu sama ya dengan ini. Ini yang kuning. Nah, tentu kalian bisa paham sekarang. Sama ini, ketemunya sama. Ini juga gitu. Yang merah ini. Oke, perhatikan yang merah. Merah P18 dan merah P26. Angkanya sama. Karena memang yang dikuadratkan sama ya. Oke. Berikutnya tabel bantu perlakuannya juga sama dengan cara yang sama dengan di sini ya. Gerakkan ke sini, ke C31 kuadrat. Oke. Copy ke bawah, gerakkan 4, 2, 3, 4 ya. Oke. Ini perbesar, keluar pagar itu kurang lebar, tapi tidak masalah karena kita tidak butuh angka itu ya. Oke, ini sama merah ya. Baik, kalau sudah punya penguadratan 3 tabel ini, langsung masuk ke sidik ragam. Oke, baik, gimana caranya? Dari sidik ragam yang paling atas dulu, boleh dari paling bawah, terserah mana yang mudah. Baik, dari bawah saja, dari JK total baris 48, C48. Yang C48 ini kan total semuanya ya. Ini berarti yang ini, yang K sampai O ya, K sampai O. Oke, sama dengan di C48 ditulis sum, gerakkan ke K6 sampai O ya. Caranya tadi ditekan shift, panah bawah, panah kanan sampai tertulis K6 O17 kurung tutup. Kurangi P18 dibagi berapa ya? Dibagi 3 kali 4 kali 5. Itu pembaginya. 3, 4, 5. 3 itu ulangan. 3 itu faktor A. Faktor B4 ulangannya 5. Oke. Udah ketemu. Oke, ketemu. Total dulu ya, boleh, atau di atasnya juga boleh. Terserah, total lagi. Oke. Total yang peta utama, sum. Berarti sini nih sumnya ini. Nah ini. Oh, ini tadi belum saya kasih warna ini ya. Warna pink aja lah. Oke, saya ulangi dulu, ini yang tabel bantu ini belum saya kasih warna. Warnanya apa ya? Oke, saya kasih warna yang mencolok ini, pink ini ya. Oke, warna pink. Oke, sekarang warna pink ini sum, sama dengan sum, kurung buka, gerakan ke K23, tombol shift, panah bawah, panah kanan sampai O26. O25 sorry. Sum K23 O25 kurung tutup. Dibagi berapa? Dibagi 4 ya.
dibagi 4 karena ada 4 faktor kedua ya. Di dalam A1 itu ada 4. Dikurangi P, boleh gunakan P26 dibagi 3 kali 4 kali 5. Oke. Dah. Oke, baik. Langsung ke kuning, blok ya. Ya cepat selesai sama dengan sum. Yang kuning boleh pakai yang K18 maupun yang K26. Sama saja ya. Sum K, saya ulangi ya, sama dengan sum K18 sampai O18 dibagi berapa? Banyaknya ini dibagi 12. Oke, ini kan ada 12 ke bawah ya. Dibagi 12 dikurangi P18 dibagi 3 kali 4 kali 5. 3 kali 4 kali 5. Maaf keliru pangkat ini. 3 kali 4 kali 5. Oke. Yang air, yang hijau air ini ya, hijau air ini ini warnanya tadi belum saya kasih ya. Oke. Oke, saya kasih warna dulu ya biar sama yang ini. Oke. Jadi tabel bantu antara peta anak dengan peta utama. Yang air. Yang air berarti yang hijau ini. Yang hijau tua ini, air. Oke, sama dengan sum. Nah, ini K35. Ya. Dibagi berapa? Air dibagi 4 kali 5 ya, dibagi 20. Dibagi 4 kali 5. Biar tahu saya tulis ya. 4-nya itu punyanya si nitrogen, 5-nya punyanya ulangan. Dikurangi berapa? Dikurangi warna merah ini. Dibagi tadi 3 kali 4 kali 5. Ya. Oke. Galatnya, galat A sama dengan galatnya total peta utama yang C43 dikurangi yang kuning dikurangi yang hijau yang air. C43 dikurangi 40, C40 dan dikurangi C41. Sudah selesai. Oke, ini nampaknya tidak rapi, desimalnya diblok semua ya. Diblok semua ke sini, kemudian tekan home, pilih panah ini ya. 2 desimal. Ya, 2 desimal aja. Ya, 2 atau 3. Oke, boleh. Rapi sudah. Oke, bagaimana dengan nitrogen? Ya, nitrogen itu N ya, N kolom N ini, N31 ini. Ini N31. Sama dengan sum gerakan ke N31 shift panah bawah kurung tutup dibagi berapa? Dibagi A punyanya A dikali punyanya blok ya, dikurangi merah dibagi 3 kali 4 kali 5 gitu ya.
Nitrogen dibagi 3, 5. 5-nya itu punyanya blok, 3-nya punyanya air. Oke. W, keliru, negatif. Saya ulangi lagi. Ini kok negatif, ada yang keliru ya. Baik mahasiswa, tadi ada error, saya salah. Untuk nitrogen itu di kolom N ini ya, N31 sampai N34 ya. Berarti di sini sama dengan sum gerakkan ke N31 panah bawah, tekan tombol shift tadi, kurung buka, kurung tutup maksud saya, dibagi berapa? Dibagi 15. 15 dari mana? Punyanya blok sama punyanya A. 3 kali 5, 15. Dikurangi yang merah, dibagi, merah itu kan dibagi 60, banyaknya datanya 63 kali 4 kali 5, 60 ya, bagi 60. Atau 3 kali 4 kali 5, sama aja. Oke. Kemudian bagaimana A dengan N ini, A kali N ya. Nah, A kali N ini warnanya biru yang ini ya. Oke, sama dengan sum. Nah, gerakkan ke K31 panah bawah, tekan tombol shift jangan dilepas sampai kolom M34, kurung buka, kurung tutup maksud saya, dibagi selain A dan N. Selain A dan N berarti blok dong, bagi 5. Dikurangi merah, dibagi 60 ya. Sekali lagi 60 itu dari 3 kali 4 kali 5. Oke. Dikurangi, nah, jangan lupa ini A kali N ini, dikalangi punyanya air C41, dikurangi lagi punyanya nitrogen C45, enter, dah ketemu. Oke, bagaimana dengan galat B? Ya, galat B sama dengan total yang C48 itu dikurangi total peta utama ya, C43 dikurangi totalnya nitrogen dikurangi totalnya A kali nitrogen ya, saya ulangi, berarti galat B itu sama dengan C48 dikurangi C43 dikurangi C45 dikurangi C46. Oke, selesai. Bagaimana dengan kuadrat tengah? Ya mudah, tinggal dibagi dengan dB-nya ya. Itu ya, dibagi dengan dB-nya, semua dibagi dengan dB-nya seperti ini ya. Dibagi dengan dB-nya. Oke, sama dengan, nah, ini dibagi dengan dB-nya sama dengan dibagi dengan dB-nya ya, sama dengan dibagi dengan dB-nya. Oke. Bagaimana dengan F hitung? Nah, ini sengaja saya kasih warna hitam ini, berarti tidak dihitung ya. F hitung blok sama. F hitung KT-nya blok dibagi dengan KT-nya A. Ya. Maka saya kelompokkan tadi ya. Oke. F hitung A, KT-nya A dibagi dengan galat A. Oke. Nah, bagaimana dengan yang di nitrogen dan interaksi? Ya, sisanya ini ya. KT-nya nitrogen dibagi dengan KT galat B. D45 dibagi D47. Bagaimana dengan A kali N? Sama dengan KT D46 dibagi D47. Oke, selesai sudah. F5% sama dengan F dis
ya. Derajat bebasnya F dis, F hitung, titik koma, derajat bebasnya B40, titik koma, derajat bebas Galat. Oh sorry, ini F dis ini probnya ya. Oh maaf, ini adalah probe di sini ya. Ya. Saya ulangi, mohon maaf. Kalau F 5% ini adalah FI inverse. Nah, INV gini. Probabilitanya 5%, titik koma, derajat bebasnya B40, titik koma, derajat bebas Galat ya, gini. Oke. Yang F air, FINV ya, kurung buka 5% ya, titik koma, gerakkan ke dB-nya B41, titik koma, gerakkan ke Galatnya, Galat A dalam hal ini. Oke. F 5%, B41, B42. Kalau 1% sama, FINV 1%, titik koma, Galatnya, titik koma, Galat, dB Galat, B42 itu ya, 1% B40, B42. Yang G41 air, FINV kurung buka 1%, titik koma, kolon, semikolon, B41, semikolon, B42. Oke. Nah, dan seterusnya. Nah sebetulnya kalau sudah menggunakan Excel ini tidak perlu menghitung F 5% atau F 1% ya, langsung pada probabilitanya, langsung F dis X ini ke F hitung ya, E40 semikolon, gerakkan ke dB nya, semikolon lagi, gerakkan ke dB Galat. Dah 0125, gerak F dis lagi ya, F hitungnya air, E41 semikolon, gerakkan ke dB nya, semikolon lagi, gerakkan ke dB Galat, B42 kurung tutup. Nah, kalau melihat dari probabilitanya ini, yang kuning ini karena probabilitas dari blok 0125 berarti lebih besar dari 5%, ini disebut dengan non signifikan. Karena air probabilitanya itu kurang dari 1%, maka disebut dengan highly significant, bintang 2. Itu berarti air signifikan. Terus bagaimana dengan yang nitrogen? Monggo mau dicari 5%-nya boleh, FINV ya. FINV 5% ke probability semikolon ke B47 ya, B45 B47. Oke. FINV 5% semikolon ke B46 semikolon ke B47. Dah. Hal yang sama, FINV 1%, gerakkan ke dB-nya, semikolon, gerakkan ke dB Galatnya. FINV sama dengan FINV 1%, semikolon, gerakkan ke dB-nya, B46, semikolon lagi, gerakkan ke dB Galat, Galat B dalam hal ini. Oke, selesai. Sekali lagi mahasiswa, F5%, F1% itu bisa tidak digunakan lagi, langsung menggunakan probabilitanya.
Fdis sama dengan Fdist kurung buka gerakkan ke F hitungnya, semikolon gerakkan ke dB-nya, semikolon gerakkan ke dB galatnya. E45 B45 B47 kurung tutup. H46 interaksi A kali N Fdst gerakkan ke F hitungnya, semikolon gerakkan ke dB-nya, semikolon gerakkan ke galatnya, kurung tutup. Nah, mahasiswa di sini ketemunya 0000, dengan kata lain ini kurang dari 001, artinya kurang dari 1%. Ya, kurang dari 1% itu jelas 0,000 gitu ya. Berarti dikasih bintang 2 gitu. Bintang 2 ini maknanya berbeda sangat nyata. Berarti air, nitrogen dan interaksi air dan nitrogen dalam hal penelitian ini berbeda sangat nyata. Demikian mahasiswa hasil perhitungan sidik ragam split plot design. Kesimpulannya dalam sidik ragam split plot ini sumber ragamnya ada blok, ada air, kemudian ada nitrogen dan ada air, dan galatnya itu ada 2. Yang ini yang saya blok di atas ini seakan-akan ini adalah rancangan acak kelompok lengkap faktor tunggal untuk faktor yang pertama, untuk faktor main plotnya, untuk faktor penggenangan airnya, seakan-akan gitu. Nah, faktor dosisnya ada di dalam faktor peta utama, ada di faktor A-nya di dalamnya sih. Nah, begitu mahasiswa. Jadi dengan split plot ini nampak kita lebih membahas, lebih mengutamakan nitrogennya. Jadi nanti nitrogen ini yang menjadi pembahasan. Oleh karena itu, dengan sidik ragam ini belum selesai, maka perlu dilakukan uji lanjut perbandingan antar perlakuan ya. Maka karena yang satu itu adalah nitrogen, berarti yang satu ini adalah penggenangan, maka ini adalah uji regresi pada setiap main plot. Berarti nanti di sini ya, ini A1, A2, A3, di sini nanti saya aturnya seperti ini. A1 buat lagi A2, A3 gitu ya. Ini N0, N1, N2, N3. Nah, ambil rata-ratanya di sini. Nah, rata-ratanya. Nah, rata-ratanya saya beri warna dulu ya. Nah, oke, saya beri warna kuning ya. Saya beri warna yang berbeda, biru. Saya sengaja beri warna berbeda ini dengan asumsi berarti kita akan melakukan pengujian nitrogen pada setiap level penggenangan. Jadi 3 kali. Berarti nanti ada 3 grafik, ada 3 persamaan regresi. Ada yang di A, regresi untuk A, regresi untuk A2, dan regresi untuk A3. Untuk menguji A1, A2 nya cukup menggunakan LSD saja 5%. Gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan bagaimana menguji regresi pada split plot ini ya. Regresi nitrogen pada setiap level penggenangan. Cukup di sini dulu perkuliahan
kita hari ini. Nanti kita lanjut dengan uji lanjut regresi pada setiap level penggenangan air. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.